Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan semua kegiatan pada hari-hari biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beriringan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Rahmatul Husni, biasa dipanggil Husni, dengan NIM 22002046 dari kelompok 12 Komunikasi Organisasi Seksi 0012. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Komunikasi Organisasi, yaitu yang berjudul menganalisis distorsi pesan dalam komunikasi organisasi, yang mana akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Galuh. Kepada Galuh dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Galuh Dian Ningtyas dari kelompok 12 Komunikasi Organisasi. Pengertian dari distorsi pesan menurut B.A. Ahmad dalam jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan tahun 2014. Distorsi pesan adalah ketidaksesuaian atau ketidaktepatan isi pesan yang dikirimkan oleh pemimpin atau pengurus organisasi kepada pihak lain yang berada di bawahnya. Sementara menurut M. Nurmiarani dalam distorsi pesan dalam komunikasi tahun 2022, distorsi pesan adalah salah pengertian antar satu anggota kepada anggota lainnya yang disampaikan melalui pesan dalam berkomunikasi organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Imelda. Saya akan melanjutkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya distorsi pesan dalam komunikasi organisasi. Di antara faktor tersebut, ada faktor yang dari dalam organisasi dan ada faktor yang dari luar organisasi. Faktor dari dalam organisasi diantaranya adalah yang pertama, posisi pemimpin dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi cara-cara dalam berkomunikasi karena disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, ketidakpedulian seorang pemimpin kepada bawahannya, seperti tidak memberikan informasi yang seharusnya didapatkan oleh seorang karyawan. Yang kedua, tidak adanya keinginan untuk melakukan komunikasi secara dua arah atau feedback. Yang ketiga, komunikasi yang dilakukan tidak efektif karena tidak adanya rasa kepedulian. Yang keempat, kurangnya perhatian dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Kedua, hierarki dalam organisasi. Susunan posisi dalam hierarki menggambarkan bahwa ada seseorang yang menduduki posisi superior dan ada yang menduduki posisi sebagai bawahan. Hierarki seperti ini dapat mempengaruhi cara-cara dalam berkomunikasi. Yang ketiga, sistem aturan dan kebijakan dalam organisasi. Sistem aturan dan kebijakan sangat mempengaruhi cara-cara dalam berkomunikasi. Pada pemakaian aturan dan kebijakan yang kaku selalu mengarah kepada hubungan yang formal, sehingga komunikasi kurang bersifat emosional. Hal ini mengakibatkan distorsi dalam berkomunikasi karena informasi yang didapatkan sangat bersifat formal. Faktor yang kedua adalah faktor dari luar organisasi atau faktor personal
yaitu dari penerima dan dari pengirim pesan. Faktor tersebut yang pertama, keterbatasan individu. Dalam berkomunikasi, dibutuhkan kemampuan individu untuk mengolah pesan yang diterima. Seorang individu secara konsisten melihat sesuatu sesuai apa yang mereka lakukan, melakukan sesuatu sesuai apa yang mereka lihat. Jadi, persepsi kita mengenai sesuatu sangat mempengaruhi keyakinan kita terhadap sesuatu tersebut. Yang kedua, bahasa. Penggunaan istilah-istilah bahasa yang kurang tepat ketika berkomunikasi akan menyebabkan informasi yang didapat untuk sulit dipahami. Contohnya, orang Minang berkomunikasi dengan orang Jawa. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Hal ini tentu akan membuat distori dalam berkomunikasi, karena orang Minang belum tentu memahami bahasa Jawa dan orang Jawa belum tentu memahami bahasa Minang. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk memahami informasi tersebut. Yang ketiga, framing. Framing adalah kehidupan masyarakat yang sudah terkonsep dan sulit untuk diubah. Contohnya, adat istiadat. Pada umumnya, adat istiadat masyarakat, terutama masyarakat tradisional, sulit untuk diubah karena mereka memiliki daya pengikat. Dengan daya pengikat, adat istiadat tersebut ditaati oleh anggotanya. Dengan tingkat ketaatan yang tinggi, menjadikan masyarakat cenderung untuk menolak hal yang baru yang bertolak belakang dengan adat istiadat mereka. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Pada poin ketiga, membahas tentang usaha menganalisis distorsi pesan dalam organisasi. Yang pertama, mempersiapkan komunikasi secara pesan disampaikan secara sejarah, sederhana, dan jelas. Kemudian yang kedua, menghindari bahasa yang mengandung arti terpendam. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang menarik. Yang keempat, berorientasi pada bawahan yang menjadikan penerima pesan. Kemudian yang kelima, komunikasi terbuka dan ekspalitis mengenai pekerjaan dan kinerja. Adapun cara lain untuk menghindari distorsi pada komunikasi, yaitu distorsi adalah suatu kesalahan yang harus kita kurangi, harus kita hindari saat berkomunikasi. Yang pertama, memilih media yang tepat. Gunanya untuk menghindari distorsi sehingga kita lebih mudah berkomunikasi secara baik. Kemudian memilih diksi yang tepat. Diksi ini misalnya percakapan yang kita mulai dengan orang yang kita tidak sukai, sehingga komunikasi tidak terjalin dengan bagus. Kemudian yang ketiga, memahami stock of knowledge komunikasi. Hal ini berpengaruh pada pemahaman komunikasi, apakah seseorang itu paham dengan apa yang kita ucapkan atau tidak. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Cara ini juga termasuk hal yang harus kita perlihatkan saat berkomunikasi, apakah pada orang yang lebih tua atau pada orang yang lebih muda. Selanjutnya, menciptakan suasana yang nyaman saat berkomunikasi. Apabila suasana yang nyaman tercipta saat berkomunikasi, maka komunikasi tersebut akan berjalan dengan baik. Kemudian, menunjuk citra yang jelas dengan pesan komunikasi. Hal ini bisa kita ambil contohnya seperti kita adalah seseorang yang sering terlambat, sedangkan topik pembahasan kita mengenai keterlambatan hadir dalam belajar, maka itu juga membuat adanya distorsi dalam komunikasi. Kemudian, memperbaiki intonasi komunikasi apabila melakukan komunikasi secara langsung. Intonasi ini sangat berpengaruh atas perkembangan lawan bicara. Apabila salah tempat, maka salah dalam pengucapan, salah juga dalam intonasi. Kemudian, memperbaiki kejelasan pengucapan pesan apabila berkomunikasi secara langsung. Pengucapan sangat berpengaruh pada cara kita memahami komunikasi yang baik dan benar. Kemudian, mencari lingkungan berkomunikasi yang mendukung. Misalnya, apabila kita berkomunikasi tersebut secara langsung, maka akan lebih baik kondisinya.
dibandingkan kita berkomunikasi secara tidak langsung. Selanjutnya, memperjelas suara saat berkomunikasi secara langsung. Hal ini tidak hanya jelas suara, tetapi juga harus tegas, yaitu jelas sehingga pendengar bisa mengerti apa yang kita bicarakan. Baik itu secara langsung ataupun melalui media. Kemudian, mengurangi interupsi. Interupsi juga bisa disebut dengan penyelaan terhadap penyampaian pesan yang diberi oleh pembicara. Kemudian, menggunakan bahasa yang sama. Apabila menggunakan bahasa yang kita tidak sama dengan berkomunikasi tersebut, maka lawan komunikasi kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Kemudian, bentuk pesan jelas dan mudah dimengerti. Misalnya, kita membuat pesan tulis, hendaklah kita membuatnya secara jelas, secara terperinci, sehingga lawan bicara kita mengerti, tahu apa yang kita bicarakan dalam pesan tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kami, dari kelompok 12. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.